Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Puji Lestari, inilah kabar Indonesia. Pemirsa, Polrestabes Surabaya menetapkan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan terhadap tersangka Gregorius Ronald Tanur yang telah menghilangkan nyawa kekasihnya Dini Sera Afriyanti. Sebelumnya Ronald dijerat dengan pasal 351 dan 359 KUHP tentang penganiayaan dan kelalaian dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Tadi beberapa dari warga dan Polrestabes Surabaya pada Rabu 11 Oktober menetapkan pasal 338 tentang pembunuhan subsidiar pasal 351 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP terhadap Gregorius Ronald Tanur yang telah menghilangkan nyawa kekasihnya Dini Sera Afriyanti dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Sebelumnya, anak anggota DPR RI nonaktif ini hanya dijerat pasal 351 dan 359 KUHP tentang penganiayaan dan kelalaian hingga menyebabkan kematian dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Hendro Sukmono menjelaskan, pasal pembunuhan ditetapkan dalam gelar perkara setelah penyidik menemukan fakta-fakta baru yang diperkuat dengan rekonstruksi oleh tersangka di tempat kejadian perkara pada 10 Oktober. Perlu dipahami bahwasanya proses penyidikan ini sifatnya dinamis, sejalan dengan temuan beberapa fakta peristiwa. Kemudian dalam proses pendalaman peristiwa tersebut, kami melakukan pendalaman terhadap saksi, beberapa saksi maupun terhadap tersangka itu sendiri, melakukan pendalaman ulang, penelitian terhadap beberapa alat bukti. Diperkuat, kami kemarin melakukan rekonstruksi yang kemudian ditindaklanjuti dengan pelaksanaan gelar perkara malam harinya. Dalam pelaksanaan gelar perkara, polisi telah melibatkan ahli hukum pidana dan forensik, di antaranya ahli forensik di bidang kedokteran dan digital. Pemirsa, Dinas Sosial Kota Bogor mengamankan 220 orang terlantar. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinsos Kota Bogor, Dodi Wahyudin, mengatakan angka tersebut didapatkan dalam operasi yang dilakukan dari tanggal 1 September hingga 9 Oktober. Orang terlantar didominasi pendatang dari luar daerah seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Sumatera. Kenapa? Pemerintah Kota Bogor melalui Dinas Sosial menangani penyandang masalah kesejahteraan sosial kategori orang telantar. Operasi yang dilakukan sejak 1 September hingga 9 Oktober berhasil mengamankan 220 orang. Mereka didominasi dari luar daerah seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Sumatera. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinsos Kota Bogor, Dodi Wahyudin, mengatakan telah melakukan operasi dari jam 8 pagi hingga 12 siang, lalu berlanjut operasi kedua dari jam 3 sore sampai 7 malam. Setelah diamankan, petugas mengecek data para orang telantar. Jika tidak terdapat identitas, pihaknya menyebarkan informasi melalui akun media sosial Dinsos Kota Bogor. Cara ini dinilai efektif menyebarkan informasi sehingga memudahkan keluarga yang sedang mencari anggota keluarga yang hilang. Mungkin kalau dibagi dalam 1 bulan itu rata-rata kita 6-7 orang. Jadi penanganan orang-orang telantar ini, jadi fenomena baru di bulan ini adalah banyak dari Sumatera dan kota kabupaten di luar Jawa Barat. Dodi menambahkan, bagi keluarga yang telah menemukan anggotanya wajib memenuhi sejumlah syarat, yaitu membuat surat pernyataan yang bersangkutan tidak akan kembali telantar setelah dipulangkan. Adapun untuk kategori tidak mampu, Dinas Sosial mengeluarkan surat rekomendasi dan memfasilitasi transportasi untuk pulang ke daerah tujuan.
Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan mantan Menteri Pertanian periode 2019 hingga 2023, Syahrul Yassin Limpo, Sekjen Kementan dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan, gratifikasi dan pencucian uang di Kementan. Hal ini diumumkan Wakil Ketua KPK Johannes Tanak di Gedung Merah Putih KPK. Kemudian berproses sehingga diperoleh kecukupan alat bukti untuk dinaikkan ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan mengumumkan tersangka sebagai berikut. 1. SYL, Menteri Pertanian Republik Indonesia, periode 2019-2024. 2. KS, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Ketiga adalah MH, Direktur Alat dan Mesin Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Kargnanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB.
yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia pemirsa. Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU soal pencalonan calon presiden dan calon wakil presiden pada Pilpres 2024 telah sah. Hal itu menyusul telah ditandatanganinya PKPU tersebut oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari. Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Hasyim Asy'ari di Jakarta Rabu 11 Oktober menyebut bahwa dirinya telah menandatangani peraturan Komisi Pemilihan Umum PKPU soal pencalonan Capres dan Cawapres Pemilu 2024. Hasyim pun memastikan bahwa PKPU tersebut telah sah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dia mengatakan PKPU tersebut saat ini dalam proses pengundangan oleh Kementerian Hukum dan HAM yang kemungkinan akan rampung dalam beberapa hari ke depan. Hasyim juga menjelaskan dalam PKPU tersebut ditetapkan pendaftaran Capres dan Cawapres Pemilu 2024 pada tanggal 19 hingga 25 Oktober 2023 dengan usia minimal 40 tahun, baik bagi Capres maupun Cawapres. Nah, kalau sudah saya tanda tangani sebenarnya sudah sah. Tinggal dinomori saja untuk pengundangan di Kementerian Hukum dan HAM. Nanti akan kami cek lagi apakah sudah dinomori atau belum, karena sampai saya berangkat ke sini hari ini tadi belum ada informasi dinomori atau diundangkan. Diundangkan ya. Soal penomoran kan internal KPU. Jadi sudah peraturan KPU tersebut sudah sah karena sudah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Lebih lanjut, Hasyim mengatakan pihaknya akan mengundang partai politik peserta pemilu untuk menjelaskan perihal ketentuan teknis pelaksanaan pendaftaran bakal Capres dan Cawapres sesuai PKPU tersebut. Pemirsa, Perumbulok Kanwil Aceh kembali menerima pasokan beras impor asal Vietnam sebanyak 6.600 ton melalui pelabuhan Malahayati di Kabupaten Aceh Besar. Beras tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan di provinsi setempat, termasuk program penyaluran pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP melalui operasi pasar dan pasar murah. Perumbulok Kantor Wilayah Aceh mendapat tambahan pasokan beras impor asal Vietnam sebanyak 6.600 ton melalui Pelabuhan Malahayati, Kabupaten Aceh Besar. Pasokan beras impor tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan di provinsi setempat, termasuk program penyaluran pangan, serta stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP melalui operasi pasar dan pasar murah. Pemimpin Perumbulok Kantor Wilayah Aceh, Muhammad Agung Aulia, Rabu 11 Oktober mengatakan, pihaknya akan terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan akan beras dengan harga terjangkau, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir akan ketersediaan beras di pasaran. Yang masuk ke Aceh untuk 2 pelabuhan, baik itu di Malahayati maupun Lok Sumawe, termasuk kapal yang sedang kita bongkar ini, total penerimaan sudah 56.000. Kemudian kami juga sedang melakukan program SPHP untuk semua titik, baik itu melalui program operasi pasar maupun program gerakan pasar ya, yang dilakukan secara masif dengan beberapa titik yang memang sudah menjadi poin dalam program di SPHP tersebut. Jadi harapannya di wilayah Provinsi Aceh tidak ada gejolak harga terkait dengan beras dengan tercukupinya stok beras yang ada. Muhammad Agung Aulia menambahkan, pada Desember mendatang, Bulog Aceh akan kembali menerima pasokan beras impor sebanyak 28.000 ton yang masuk melalui Pelabuhan Malahayati dan Krueng Kuku, Aceh Utara. Penambahan stok beras tersebut diprediksi akan mencukupi kebutuhan di wilayah Aceh hingga Februari 2024. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Kabar Indonesia.
memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo saat konferensi pers di Jakarta menanggapi rencana pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan pengetatan impor barang. APindo meminta pemerintah memastikan kesiapan produksi dalam negeri. Saya pikir saya akan mulai saja, mungkin saya memperkenalkan. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, APindo, Sinta Kamdani, saat konferensi pers di Jakarta Rabu 11 Oktober menyampaikan, pemerintah harus sangat berhati-hati dan direncanakan dengan matang terkait rencana pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan pengetatan impor barang. Harus ada akselerasi antara ekspor dan impor serta memastikan kesiapan produksi dalam negeri. Sinta menyebut saat ini barang modal, barang baku, dan barang penolong masih mengandalkan impor, terutama untuk kebutuhan industri yang berorientasi ekspor. Jadi ini import ini ada pengaruh kepada ekspor. Jadi bukan berarti import itu selalu pasti jelek gitu ya. Jadi ini kita harus siap. Nah, kemudian kita juga mesti melihat bahwa kesiapan daripada industri dalam negeri kita juga. Sebelumnya pada Jumat 6 Oktober, usai rapat internal sejumlah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah akan melakukan pengetatan barang impor beberapa komoditas seperti pakaian, mainan anak, barang tekstil, hingga suplemen kesehatan. Pemirsa, siapa dari Anda yang hobi mengoleksi mainan action figure? Tak ada salahnya untuk menambah satu lagi koleksi buatan mahasiswa UGM ini. Action figure yang dibuat ini memanfaatkan limbah korek api gas dan botol plastik bekas. Penasaran seperti apa? Berikut liputannya untuk Anda. Jika dilihat sekilas, mainan action figure berupa robot ini tampak terbuat dari pabrikan. Namun siapa sangka robot action figure ini memanfaatkan limbah korek api gas dan botol plastik bekas. Adalah 5 mahasiswa teknik fisika UGM Yogyakarta yang berangkat dari rasa keprihatinan mereka terhadap pengelolaan sampah yang belum dilakukan secara maksimal.
Oleh sebab itu, mereka berinovasi menyulap limbah korek api gas dan botol plastik menjadi action figure estetik dan tentu bernilai ekonomi tinggi. Mario Bagus, salah satu kreator pembuat robot action figure, saat menjelaskan hasil karya yang diberi nama Verumium Rabu 11 Oktober, mengatakan robot action figure ini unik karena menggabungkan unsur digital berupa teknologi augmented reality. Sementara itu, visualisasi metal yang tergambarkan melalui dominasi korek api gas membuat Verumium seolah-olah terbuat dari metal layaknya robot pada umumnya. Korek api bisa menampilkan visualisasi metal seperti itu sendiri, visualisasi besi yang dimana itu kita bisa menampilkan selayaknya itu robot ini terbuat dari metal atau logam-logam lainnya itu, Pak. Lalu korek api sendiri apabila kita bedah menjadi beberapa elemen kecil itu bisa menampilkan elemen-elemen yang sangat detail. Action figure dari pemanfaatan limbah ini berdimensi tinggi 30 cm dan lebar 10 hingga 15 cm. Dengan dibanderol harga Rp300.000 per unitnya. Karya ini juga bisa dipesan melalui marketplace. Demikian kabar Indonesia pemirsa, nantikan kabar Indonesia selanjutnya hanya di Lingkar TV. Saya Putri Lestari pamit dari hadapan Anda, selamat melanjutkan aktivitas Anda, selamat pagi dan sampai jumpa.